wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah asesmen pembelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama saya Ibu Ayu Puspita Indasari. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai materi pengertian dan jenis-jenis alat evaluasi pengajaran bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa saja yang ada dalam teori ini? Mari kita simak saja video selanjutnya. Alat evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan tugas atau mencapai tujuan dengan lebih efisien dalam kegiatan evaluasi. Pada dasarnya, alat evaluasi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu tes dan non-tes. Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan guru kepada peserta didiknya dalam jangka waktu tertentu. Bentuk tes yang sering dipakai dalam proses belajar mengajar pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, tes lisan, dan kedua, tes tertulis. Tes tertulis secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes esai. Tes esai adalah tes yang berbentuk pertanyaan tertulis yang jawabannya merupakan kerangka atau esai atau kalimat yang panjang-panjang. Panjang pendeknya, esai adalah relatif, sesuai kemampuan penjawab tes. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes tersebut dapat dinilai secara objektif, dinilai oleh siapapun akan menghasilkan nilai yang sama. Tes objektif jawabannya ringkas dan pendek-pendek. Bentuk-bentuk tes objektif adalah yang pertama completion type test, yang kedua completion test atau tes melengkapi, yang ketiga fill in atau mengisi titik-titik dalam kalimat yang dikosongkan, yang keempat selection test, yang kelima true false atau benar salah, yang keenam multiple choice pilihan berganda, yang ketujuh matching atau menjodohkan. Adapun cara menyusun soal-soal esai. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun soal-soal tes esai adalah yang pertama, pertanyaan mengukur secara jelas hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan atau himpunan bahan-bahan dalam menyusun soal esai tersebut. Yang ketiga, diawali dengan kata-kata, jelaskan, uraikan, sebutkan, bedakan, dan sebagainya. Yang keempat, rumuskan soal secara jelas sehingga tidak menimbulkan arti ganda bagi peserta didik. Yang kelima, sesuaikan panjang pendeknya dan kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan peserta didik. Yang keenam, tuliskan seperangkat petunjuk umum bagi tes tersebut. Sebagai alat evaluasi hasil belajar, tes minimal mempunyai dua fungsi. Yang pertama, untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu. Yang kedua, untuk meningkatkan kedudukan atau seperangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan belajar. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai pengertian dan jenis-jenis alat evaluasi pengajaran bahasa Indonesia. Saya harap semua dapat mengerti dan memahami atas video yang sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih untuk perhatian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.